Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'abah. Saudaraku sekalian, seorang istri adalah jodoh untuk kita yang harus kita syukuri, harus kita cintai, harus kita lindungi, baik dilindungi dari kehidupan di dunia ini maupun dilindungi agar jangan sampai di akhirat nanti masuk neraka, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu yang harus kita ketahui agar kita tidak berbuat zalim atau aniaya atau semena-mena terhadap istri kita, karena yang harus kita ketahui pertama adalah istri kita itu adalah rezeki dari Allah, karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Jadi wujud dari rasa syukur terhadap karunia Allah yang berwujud istri itu, ya kita perlakukan dengan baik tentunya. Di antaranya kita harus menyayanginya, harus melindunginya, dan harus memberikan kenyamanan, memberikan nafkah lahir batin sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap istrinya, juga sebagai seorang imam di dalam keluarga. Dan kemudian juga kita harus tahu bahwa yang namanya seorang imam itu ya seorang pemimpin yang bisa mengajak ke jalan yang lurus, jalan yang benar, bukan sebaliknya. Seorang pemimpin mengajak ke jalan yang tidak benar umpamanya, ya bisa saja terjadi di dalam keluarga. Seorang pemimpin kadang-kadang tidak menunjukkan
seorang pemimpin yang baik. Umpama ketika di dalam keluarga ada masalah yang sebenarnya ya harus dipecahkan dengan baik, dimusyawarahkan dengan baik, tapi karena mungkin ketidaktahuan cara menjadi seorang pemimpin yang baik tadi, sehingga yang dipakai adalah emosinya, egonya, kesombongannya, kemarahannya yang ditonjolkan, sehingga ketika ada masalah sedikit-sedikit marah, bahkan mungkin bisa memakai kekerasan sehingga menyakiti istrinya sendiri. Naudzubillah. Ini yang sangat disayangkan kalau ada saudara kita yang seperti itu, karena itu sebenarnya bukan menunjukkan dia sebagai orang yang hebat, tapi sebaliknya sikap yang seperti itu kalau ada masalah yang ditonjolkan adalah kemarahannya, kesombongannya, keangkuhannya, dan kekerasan yang dimunculkan. Itu semakin nampak bahwa seorang laki-laki sebagai seorang suami terhadap istrinya, kalau demikian yang dilakukannya sebenarnya dia itu orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang imam yang baik, yang benar, dan itu sangat memalukan sebenarnya. Nah, itu yang harus kita ketahui agar kita itu jangan sekali-kali menunjukkan sikap-sikap yang arogan, yang merasa hebat tadi, karena bukan kehebatan yang akan nampak sebenarnya, tapi sebuah kelemahan itu tadi. Jadi itu yang harus selalu kita upayakan untuk menghindari hal yang demikian, karena itu tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Apalagi sebagai seorang pemimpin itu orang yang bisa memakmurkan, bisa menyejahterakan, bisa membahagiakan keluarganya, baik itu istri ataupun anaknya. Dan juga yang harus kita contoh adalah salah satunya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah sebagai seorang suami terhadap istri-istrinya. Tidak ada di dalam catatan sejarah bahwa Rasulullah itu berbuat aniaya terhadap istrinya, marah-marah, memukul, ataupun
berkata-kata yang tidak pantas atau kata-kata yang menyakitkan untuk istrinya. Itu yang harus kita contoh, karena juga kita itu berkeluarga kan bukan hanya untuk sebagai pelengkap, dan berkeluarga itu juga tidak hanya untuk sehari atau 2 hari, tapi untuk seterusnya sampai akhir hayat. Sehingga kalau kita itu memperlakukannya, istri kita, dengan tidak baik, maka apa yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan kalau kita berlaku tidak sepantasnya kepada istri kita? Bukankah kita itu menginginkan memiliki seorang istri agar hidup kita itu kan bahagia, tentram, sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga istri itu ibu dari anak-anak kita yang sebenarnya itu harus kita sayangi dengan sebaik-baiknya. Maka dengan kita memahami seperti itu, insya Allah kita harus melakukan yang terbaik untuk istri kita, karena dia telah banyak berkorban untuk kita, untuk keluarga kita, dan dia juga memberikan dukungan kepada kita. Dan juga kalau kita ada kesedihan, ada masalah, istri juga turut memberikan ketenangan, kedamaian dalam diri kita. Maka untuk itu, sayangilah istri kita, cintailah istri kita dengan sebaik-baiknya, karena itu nikmat dari Allah. Kalau kita tidak memperlakukan istri kita dengan baik, berarti kita menyia-nyiakan nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, sehingga di dalam keluarga bisa tidak mendapatkan sebuah ketenangan, sebuah kebahagiaan, karena kesalahan seorang lelaki sebagai imam, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Dan ada satu contoh lagi yang patut juga kita tauladani, yaitu sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab. Dia seorang yang pemberani, orang yang gagah, orang yang ditakuti oleh banyak orang. Tapi dia tidak ganas atau tidak semena-mena dengan istrinya. Bahkan kalau istrinya berbicara yang agak tinggi, Umar bin Khattab tidak membalasnya dengan nada yang keras umpamanya, tidak. Dia mendengarkan dengan baik, karena dia berpikir bahwa istrinya itu adalah
ibunya, anak-anaknya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita juga harus demikian. Kalau kita itu menyikapi atau memperlakukan istri kita, karena dia telah memberikan banyak hal yang menjadikan hidup kita itu damai, tenang, insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.